Isu hak asasi manusia di Papua selalu menarik perhatian dunia. Selama berpuluh tahun, fokusnya tunggal, kekerasan aparat negara, TNI atau Polri. Begitu ada peluru salah sasaran, geger publik langsung mendunia. Aktivis pro-demokrasi berteriak lantang, mengutuk, berdemo. Negara memang tidak selalu bersih. Publik tidak lupa pada darah pendeta Yeremia Zanambaba di Hitadipa 2020 yang tewas di kandang babinya saat TNI melakukan penyisiran. Publik juga mencatat tewasnya bocah Yaukim Majau di Sugapa 2021 akibat peluru nyasar aparat yang ceroboh di wilayah padat pemukiman. Kasus seperti ini wajib dikecam, pelakunya harus diseret ke pengadilan. Namun di Sugapa yang sama, pada Kamis malam 2 Juli 2026, sebuah tragedi kemanusiaan yang keji kembali pecah. Kali ini lebih memilukan. Seorang ibu hamil bernama Melkiana Dwi Tau tewas ketika di kampung Wandoga. Ada gangguan penembakan brutal, dilepaskan dari 3 titik berbeda oleh kelompok KKB pimpinan Peles Tigau. Kops TNI Habema mengonfirmasi bahwa aparat bahkan tidak melakukan tembakan balasan. Maklum situasi lapangan sedang hujan, kabut tebal dan jarak pandang terbatas. Artinya apa? Peluru yang merenggut nyawa ibu hamil dan janinnya tersebut murni datang dari kelompok kriminal bersenjata. Mereka sengaja menyasar area pemukiman sipil. Fakta lapangan menunjukkan tembakan berasal dari 3 titik yang berbeda. Kops TNI Habema menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya warga sipil atas nama Melkiana Dwi Tau dalam insiden gangguan tembakan di sekitar TKJ2 Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada hari Kamis 2 Juli 2026. Berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, rangkaian gangguan tembakan diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM, pimpinan Peles Tigau dari 3 titik yang berbeda dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Tembakan pertama terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur dari arah Kampung Wandoga. 5 menit kemudian kembali terdengar tembakan dari titik yang berbeda di kawasan perbukitan di depan Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Selama rangkaian kejadian tersebut, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan. Kondisi hujan, kabut tebal, dan jarak pandang yang sangat terbatas membuat personil memilih bertahan pada posisi perlindungan atau kita sebut dengan stelling sambil memantau perkembangan situasi yang terjadi. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko terhadap masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa ketiga sumber tembakan tersebut berada pada titik yang berbeda dengan jarak sekitar 900 hingga 1.500 meter. Sementara itu, lokasi korban berada di sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan berjarak lebih jauh dari posisi personil Satgas TNI. Hanya berselang hari sebelumnya, pada awal Juli 2026, kekejaman serupa terjadi di Yahukimo. Kelompok KKB di bawah komando El Kioskopak membakar pesawat sipil PT AMA. Tidak hanya itu, mereka juga menembak mati sang pilot Nicholas F. Gosselin. Jauh sebelum rentetan teror di bulan Juli ini, sejarah kelam sudah panjang. Ada pembantaian 19 pekerja infrastruktur di Nduga pada tahun 2018. Ada penyiksaan Suster Gabriela Meilani di Kiwikirok pada tahun 2021. Ada pula eksekusi guru perantau Yonathan Renden dan Octavianus Rayo di Puncak. Dalam hukum perang internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949, ini bukan lagi kriminalitas biasa. Bukan, ini adalah kejahatan perang. Milisi non-negara sekalipun haram menyasar warga sipil, pesawat perintis, puskesmas, sekolah, dan area pemukiman. Itu semua adalah objek sipil yang dilindungi. Menyerang mereka bukan lagi bentuk perlawanan politik, tapi murni tindakan kriminal, teror yang melanggar hukum humaniter internasional. Peristiwa ini menunjukkan bahwa aktivitas kelompok bersenjata di sekitar kawasan pemukiman tidak hanya mengancam aparat keamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
Karena itu, setiap tindakan personel Korps TNI HBMA selalu dilaksanakan secara selektif, terukur, profesional, dan mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Korps TNI HBMA mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta memberikan kepercayaan kepada proses penyelidikan yang dilakukan secara objektif berdasarkan fakta di lapangan dan bukti teknis. Transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan masyarakat akan terus menjadi komitmen Korps TNI HBMA. Harapan kami, situasi keamanan di Papua semakin kondusif sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, anak-anak dapat belajar dengan aman, pelayanan kesehatan berjalan tanpa hambatan, dan pembangunan dapat terus berlangsung demi terwujudnya Papua yang damai, aman, dan sejahtera. Anehnya, respon dari media-media aktivis HAM justru terasa timpang. Jika peluru TNI yang salah sasaran bisa memicu rilis pers internasional dalam hitungan jam, kenapa ketika KKB sengaja mengeksekusi guru, nakes, pilot sipil, hingga menembak mati ibu hamil, para aktivis justru mendadak diam, amnesia, matanya mendadak juling? Paling-paling hanya keluar pernyataan prihatin yang amat normatif, hanya kata-kata bersayap, tanpa desakan hukum yang garang terhadap kelompok pelaku. Kenapa bisa begitu? Rupanya ada kebiasaan buruk pembingkai narasi. Kekejaman kelompok bersenjata selalu dihaluskan komunikasinya sebagai ekses konflik atau reaksi keputusan atas penindasan struktural. Secara psikologis, tanggung jawab moral si pelaku langsung digeser kembali ke pundak negara. Akibatnya lahir hierarki nilai korban. Nyawa manusia di Papua seperti dinilai dari siapa yang menarik pelatuknya. Ironis memang, sikap tebang pilih ini tak lahir di ruang hampa. Ada sebabnya. Akar masalahnya ternyata bukan cuma soal ideologi, tapi soal mekanis industri gerakan sosial itu sendiri, soal isi kantong. Banyak lembaga swadaya masyarakat yang hidup dari dana hibah Yayasan Barat. Dalam kontrak hibah yang kaku, peran antagonis tunggal sudah dikunci pada sosok negara. Memasukkan laporan kekejaman KKB dianggap bisa merusak fokus propaganda, bisa mengganggu indikator kinerja. Maka sensor mandiri terpaksa dilakukan demi mengamankan aliran duit termin berikutnya. Ada pula kebutuhan industri HAM untuk menjaga citra korban tanpa noda. Tujuannya agar simpati publik global tidak luntur. Jika dunia tahu KKB di Papua gemar membantai kuli bangunan, mengeksekusi pilot komersial, dan menembak ibu hamil, maka dagangan narasi penindasan sipil jadi tidak laku lagi di pasar internasional. Keran donasi solidaritas bisa mampet total. Lagi pula, menyerang akuntabilitas negara jauh lebih bermakna prestasi bagi portofolio tahunan LSM. Negara jelas alamatnya, punya institusi, punya reputasi diplomatik, dan beresiko jam forum PBB. Berbeda dengan KKB di dalam hutan, mereka tak punya kantor hukum, mereka tidak peduli pada konvensi internasional. Situasi ini diperparah oleh ekosistem saling puji komunitas epistemik, aktivis HAM, akademisi, dan jurnalis asing seringkali membentuk lingkaran elitis. Mereka saling mengonfirmasi narasi mereka sendiri untuk membangun keabsahan ilmiah yang bias. Jika ada peneliti lokal yang mencoba jujur menulis tentang kekejaman KKB, nasibnya sudah bisa ditebak. Mereka akan langsung dikucilkan, dicap sebagai antek militer. Penderitaan konflik Papua pun akhirnya menjadi komoditas, menjadi batu loncatan karir yang mewah bagi sebagian elit aktivis. Undangan konferensi ke Jenewa, London atau New York adalah fasilitas nyata yang menggiurkan. Air mata korban di tingkat tapak ditukar dengan visa kunjungan gratis dan hotel berbintang. Namun, tiket penerbangan ke luar negeri itu tidak akan pernah terbit jika isu yang dibawa adalah kematian tukang ojek, sopir truk, atau ibu hamil yang ditembak KKB. Sebab, isu proletar seperti itu tidak memiliki nilai jual di mata kaum globalis. Lebih jauh lagi, ada the soft bigotry of low expectation alias rasisme terselubung yang diadopsi oleh para aktivis barat. Mereka memaklumi kekejaman KKB dengan tameng budaya. Seolah-olah milisi bersenjata tidak memiliki akal budi untuk membedakan mana kombatan dan mana warga sipil yang tak berdosa. Dengan menolak menuntut akuntabilitas kemanusiaan yang sama kepada KKB,
Aktivis sebenarnya sedang menempatkan masyarakat Papua di bawah standar moral manusia modern. Ini rasisme gaya baru. Dampak dari standar ganda ini sangat mematikan di tingkat bawah. Teror yang terus berulang terhadap infrastruktur udara, nakes, guru dan warga di permukiman membuat situasi tak kondusif. Layanan dasar publik pun lumpuh. Para aktivis yang mengidolakan film Pesta Babi sibuk mengkampanyekan hak menentukan nasib sendiri. Tapi mereka abai bahwa hak paling dasar anak-anak Papua untuk bisa membaca, menulis dan sekedar lahir dengan selamat justru dihancurkan oleh peluru KKB. Ujung-ujungnya, anak-anak Papua kembali menjadi korban. Siklus keterbelakangan terus berputar. Tentu, negara harus tetap dimintai pertanggungjawaban atas setiap peluru aparat yang melanggar hukum. Itu wajib dan mutlak. Namun keadilan tidak boleh berat sebelah. Konflik Papua butuh kejujuran moral. Siapapun pelakunya dan apapun bendera politiknya, setiap nyawa di atas tanah Papua memiliki nilai sakral yang sama. Kemanusiaan tidak boleh mengenal standar ganda. Men of our time.